Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gracia Faren Monalisa Ubas. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Saya akan menyampaikan materi tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, pengertian motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa adalah keseluruhan daya penggerak baik dalam diri siswa maupun di luar siswa, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, dan kegairahan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga terjadi perubahan perilaku. Adanya motivasi belajar akan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan pada arah kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar juga merupakan dua hal yang saling berkaitan. Motivasi belajar merupakan hal yang pokok dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tanpa motivasi seseorang tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini siswa melakukan segala kegiatan yang didorong oleh hasrat untuk mencapai suatu prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi belajar pada setiap individu dapat berbeda, sehingga ada siswa yang sekedar ingin menghindari nilai yang jelek, bahkan untuk menghindari hukuman dari guru, dan orientasinya hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi. Namun ada pula siswa yang benar-benar ingin mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Fungsi motivasi belajar adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut peserta didik harus dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip motivasi belajar. Menurut The Jamara tahun 2012, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui dalam menimbulkan motivasi belajar peserta didik. Antara lain, 1. Motivasi belajar sebagai dasar penggerak yang mendorong aktif belajar. Seseorang melakukan aktivitas belajar tanpa motivasi menunjukkan aktivitas yang nyata adanya dorongan yang mendorongnya. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong seseorang untuk belajar dan berminat belum sampai pada tataran motivasi belum menunjukkan aktivitas nyata. Minat merupakan kecenderungan psikologi yang menyenangi sesuatu objek, belum sampai melakukan kegiatan. Namun minat adalah alat motivasi dalam belajar. Minat merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Yang berikut, motivasi intrinsik lebih utama daripada ekstrinsik dalam belajar. Efek yang tidak diharapkan dalam pemberian motivasi ekstrinsik adalah kecenderungan ketergantungan anak didik terhadap segala sesuatu di luarnya, dirinya. Selain kurang percaya diri, anak didik juga bermental pengharapan dan mudah terpengaruh. Oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih utama dari dalam belajar. Yang berikut, motivasi berupa pujian lebih daripada hukuman. Setiap orang senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan atas prestasi kerja orang lain. Hal ini memberikan semangat kepada seseorang untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya. Tetapi pujian yang diucap itu tidak asal diucap, namun harus pada tempat dan kondisi yang tepat. Kesalahan pujian bisa bermakna mengejek dengan tujuan untuk memberikan perilaku negatif anak didik. Frekuensi kesalahan diharapkan lebih diperkecil setelah memberikan hukuman pada anak didik. Yang berikut adalah motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan pelajar.
Dalam dunia pendidikan, anak didik membutuhkan penghargaan. Dia tidak ingin dikucilkan. Berbagai perannya dalam kehidupan yang dipercayakan kepadanya sama halnya memberikan rasa percaya diri kepada anak didik. Anak didik merasa berguna, dikagumi, atau dihormati oleh guru atau orang lain. Perhatian, ketenaran, status, martabat, dan sebagainya merupakan kebutuhan yang wajar bagi anak didik. Semuanya dapat memberikan motivasi yang positif bagi anak didik dalam belajar. Yang berikut, motivasi memupuk optimis dalam belajar. Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dia yakin belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna tidak hanya kini tetapi juga hari-hari yang akan datang. Motivasi belajar akan melahirkan prestasi dalam belajar. Dari berbagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar bagi seorang peserta didik. Upaya menumbuhkan motivasi belajar. Menurut Sudirman, tahun 2016 terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam motivasi belajar siswa. Antara lain adalah memberikan angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga siswa yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai raport yang angkanya baik-baik. Setelah itu, memberi hadiah. Hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang atau tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, hadiah yang diberikan untuk gambar yang terbaik mungkin tidak akan menarik bagi seorang siswa yang tidak memiliki bakat menggambar. Selanjutnya, saingan atau kompetensi. Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan baik menurut individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Memang unsur persaingan ini banyak dimanfaatkan di dalam dunia industri atau perdagangan, tetapi juga sangat baik digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa. Ego involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerima sebagai tantangan sehingga bekerja dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Yang berikut, memberi ulangan. Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan juga merupakan sarana motivasi. Yang berikut, mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, seperti kalau terjadi kemajuan akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafit hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar dengan suatu harapan hasil terus meningkat. Yang berikut, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan. Ada maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan tanpa dimaksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik memang ada motivasi untuk belajar, sehingga kemungkinan besar hasilnya pun akan lebih memuaskan. Yang berikut, minat. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan. Begitu juga dengan minat, sehingga tetaplah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Yang berikut, tujuan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui akan diterima baik oleh siswa, akan merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. Sedangkan selanjutnya, menurut De Jamar,
Terdapat 3 upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Menggairahkan anak didik. Untuk dapat meningkatkan kegairahan anak didik, guru harus mampu mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai disposisi awal setiap anak didiknya. Yang kedua, memberikan harapan realistis. Seorang guru harus mampu melihara harapan-harapan anak didik yang realistis dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realitas. Untuk itu, guru perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberhasilan atau kegagalan akademis setiap anak didik di masa lalu. Yang ketiga, memberikan insentif. Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru diharapkan memberikan hadiah kepada anak didik. Dapat berupa pujian atau angka yang baik atau sebagainya atas keberhasilan, sehingga anak didik terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Demikianlah hasil presentasi materi saya tentang meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Terima kasih.